Nah, sebagai pendahuluannya, pekerjaan spasial yang kita kerjakan pada saat ini itu berhubungan langsung dengan lokasi. Nah, lokasi tersebut dapat ditunjukkan melalui koordinat, seperti contohnya ketika kita ingin mengetahui ke lokasi dari Monas atau Lapangan Banteng atau Masjid Istiqlal dan lainnya. Itu kita terlebih dahulu harus mengetahui koordinat dari lokasi tersebut. Koordinat dapat didapatkan melalui beberapa cara, seperti pengukuran GPS, terus pengukuran batimetri untuk menentukan lokasi di perairan, terus kita bisa pick point dari citra yang tergeoreference, dan sebagainya. Nah, koordinat yang didapatkan itu kita juga misalnya menginventarisasi, misalnya kita menginventarisasi objek wisata, misalnya dari yang lebih mudah kita inventarisasi dari Google Maps ya. Nah, dari Google Maps ini kita mendapatkan poinnya itu berbentuk koordinat geografis dengan satuan decimal degrees. Nah, dengan koordinat ini kita tuangkan dalam bentuk file Excel. Nah, dari file Excel tersebut sebenarnya belum bisa diolah. Misalnya kita ingin menganalisis lebih jauh mengenai bagaimana cara objek wisata itu misalnya untuk analisis kedekatan dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus konversi tersebut dari yang berbentuk tabular ke dalam GIS menggunakan ArcGIS Pro. Nah, beberapa step langkahnya itu bisa dibantu dengan tools Excel to Table. Nah, tools Excel to Table ini terdapat dalam subtools conversion tools yang terdapat di geoprocessing. Nah, dari Excel ini pertama kita buat dulu ke dalam bentuk tabel atribut di ArcGIS Pro. Nah, pada umumnya yang dapat ditampilkan dari data file Excel itu antara lain koordinat geografis dan UTM. Nah, koordinat geografis ini yang bisa ditampilkan itu dari satuan decimal degrees. Dan untuk UTM itu satuannya meter. Nah, untuk stepnya itu kita ini overview dari stepnya. Nah, untuk Excel to table itu jadi kita mengkonversi dari file Excel ke dalam tabel atribut. Nah, kita input file Excel-nya tersebut yang berisi data-data misalnya objek koordinat yang sudah kita inventarisasi. Nah, terus habis itu kita pilih sheet-nya misalnya kita namain decimal degrees. Nah, selanjutnya itu dari step setelah dapat atribut dalam bentuk tabel atribut di ArcGIS Pro, kita bisa menampilkan data exe-nya tersebut. Nah, dengan cara display exe data. Nah, display exe data ini kita mengisi parameter yang dibutuhkan, misalnya field X. Nah, field X itu untuk koordinat X-nya itu kita bisa dapatkan misalnya koordinat geografis itu dari nilai bujurnya, terus field Y-nya itu dari koordinat lintangnya itu. Nah, untuk koordinat sistemnya ini karena koordinat geografis itu kan merupakan sistem koordinat geografis yang menggunakan lintang bujur, maka koordinat sistemnya ini kita pilih GCS WGS 84. Setelah dilakukan display exe data, maka akan didapatkan hasil titik-titik yang sudah kita convert ke dalam bentuk GIS. Nah, sekian untuk paparan materi yang singkat ini dari saya. Sebelum lanjut ke praktiknya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum dipahami sebelum kita masuk ke praktiknya, boleh raise hand atau boleh langsung ngomong aja nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya mungkin atau belum jelas? Nggak ada. Kalau nggak ada, sebelum kita mulai, dipastikan dulu teman-teman udah membuka ArcGIS Pro-nya dulu ya. Di sini yang belum punya ArcGIS 28 atau nggak pakai ArcGIS 28, ada yang boleh saya tahu siapa? Biar kita sama semua nanti pas mulai praktek. Sama semua ya. Mbak Oka lagi bisa ya. Mbak Marta juga kayaknya udah oke. Teman-teman semua udah oke. Oke, baik. Mas, kalau sudah boleh lanjut langsung ke prakteknya mungkin ya. Biar cepat. Ya, makasih Mas. Oke. Baik Pak, kita akan lanjut ke sesi prakteknya.
Nah, untuk awal-awal kita akan mengisi lisensi dari Agdis Pro itu sendiri. Nah, untuk lisensi Agdis Pro itu sendiri sudah ada di kolom chat ya, yang di-share dari hostnya itu, bisa digunakan untuk login ke dalam Agdis Pro-nya. Nah, ketika udah tampil seperti ini, Dulu, Mas. kita awal-awal harus Bentar ya. Udah teman-teman udah pada masuk sini semua ya? Ada yang kesulitan belum? Udah sampai menu yang sampai sini? Udah semua ya? Oke, lanjut Mas. Nah, ini kan ketika teman-teman Bapak dan Ibu sekalian itu ketika sudah sampai tampilan ini, selanjutnya itu kita membuat project baru dengan cara klik yang blank template map ini. Nah, selanjutnya isi nama projectnya, misalnya display XY. Lalu pilih lokasi penyimpanan projectnya tersebut. Setelah udah dipilih diisi seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, ini kan akan tampil menu peta base map dari Esri ya. Nah, nanti kita pilih ke tab map, terus kita untuk memilih base map yang lain, terus kita klik map, terus menuju base map, terus pilih misalnya di sini saya akan menggunakan base map imagery, lalu diklik imagery. Nah, sudah. Nah, ini kan karena tampilannya masih sedunia, misalnya kita ingin mengambil contoh nantinya praktiknya di Jakarta, maka kita klik tab maps, terus ke locate. Setelah itu di sini akan muncul tampilan locate-nya. Nah, kita cari misalnya di sini Jakarta. Kita klik enter. Nah, misalnya di sini. Nah, kita di sini biar bisa lebih mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam mencari lokasi juga di sini. Nah, ketika sudah sampai sini, selanjutnya itu kita misalnya saya akan mengambil contoh untuk menginventarisasi misalnya beberapa objek di sekitar Monas, di sekitar kawasan Monas. Nah, kita misalnya dari awal kita buka Excel dulu, terus kita buat Excel. Nah, di sini ini kita buat misalnya untuk judul kolomnya itu kita tulis objeknya itu, nanti judul kolom ini objeknya ini, terus isinya ini akan nama-nama objeknya, terus untuk koordinat X-nya itu, selanjutnya itu koordinat Y-nya. Nah, setelah seperti ini, misalnya kita di sini ingin memilih misalnya Monas objeknya. Selanjutnya itu lapangan Banteng. Selanjutnya itu misalnya Masjid Istiqlal. Terus selanjutnya itu misalnya Bundaran HI. Nah, untuk koordinat X-nya ini, misalnya kita inventarisasi dari Google Maps. Nah, setelah udah dibuat seperti ini, selanjutnya kita membuka browser, terus kita buka Google Maps. Nah, sampai saat ini, apakah dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan untuk sampai tahap ini? Tidak ada. Gimana Bu? Oke, Boleh diulang? Tadi kurang jelas. Oke, lanjut aja Mas. Silakan. Mungkin ada lanjut saja ya. lagi. Oke, baik, saya lanjut terlebih dahulu. Nah, setelah udah seperti ini, misalnya kita mau ngambil objek Monas ya, misalnya di sini kita ke arah Monasnya, misalnya kita ambil di daerah gambar Monasnya ini, terus kita klik kanan. Nah, di sini kan ada koordinat nih. Ini bentuk koordinatnya ini merupakan koordinat geografis dengan satuan decimal degrees.
Nah, ini kita klik klik koordinatnya ini. Nah, setelah itu kita paste di Excel yang tadi, misalnya untuk Monas. Nah, setelah itu selanjutnya misalnya di lapangan Banteng. Kita buka lagi, kita cari lapangan Banteng. Nah, di sekitarnya di sini, misalnya ini satu kawasan, misalnya kita diambil di tengahnya, lapangan Banteng. Kita klik kanan lagi, selanjutnya kita klik koordinatnya lagi. Sudah ke copy, lalu kita buka file Excel lagi dan kita paste lagi. Begitu juga untuk Masjid Istiqlal dan Bundaran HI. Kita copy koordinatnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita paste lagi untuk Masjid Istiqlal dan juga untuk Bundaran HI, misalnya Bundaran HI di sini. Nah, kita ambil yang tengahnya misalnya, terus kita klik copy koordinatnya, terus kita paste lagi. Nah, koordinat hasil inventarisasi ini kan masih dalam satu kolom ya. Nah, untuk mempermudahnya itu kita blok dulu satu kolomnya ini, terus kita klik data, tab data, setelah itu klik text to column. Nah, setelah muncul klik text to column ini fungsinya ini untuk ibaratnya yang satu kolom itu misalnya ada pemisahnya nih. Ini kan pemisahnya ada koma, ada spasi. Nah, ini biar kita jadiin kita pisah dari satu teks itu menjadi beberapa kolom. Jadi bisa nanti koordinat X-nya itu ke X, koordinat Y-nya itu ke Y. Nah, jadi kita pilih delimited, lanjut ke next. Terus ininya itu kita pilih yang koma. Nah, delimiters ini untuk itu pembatasnya. Karena ini pembatasnya koma, jadi kita pilih yang koma. Selanjutnya diklik next dan klik finish. Nah ini kan sudah jadi itu yang tadinya dari satu kolom itu, teks satu kolom, dia akan berubah menjadi, karena ada pembatasnya koma, maka akan menjadi dua kolom. Nah, untuk yang tadi seperti yang saya awal bilang, untuk koordinat geografis itu, misalnya dia X-nya itu penunjuk lokasinya dari bujur itu. Jadi nanti bujur itu yang 106, sekian ini, kita pindahkan ke kolom X-nya. Nah, untuk yang minus 6 ini kita pindahkan ke kolom Y-nya. Nah, sebagai informasi tambahan juga, di Actis Pro itu ketika kita di Semal Degers itu emang tidak ada nilai minusnya untuk di lintangnya, karena kalau di Actis Pro itu dia ditunjukkan oleh south-nya, oleh selatan. Jadi misalnya di Actis Pro ini, nah misalnya dia di bawah sini kan ada keterangan 106, sekian. Nah, ini tuh dia ditunjukkan oleh I-nya itu is, bujur timur. Nah, ini lintangnya tidak minus karena dia di belakangnya ditunjukkan oleh derajat selatan. Nah, tapi ketika derajat selatan ini mau kita misalnya itu bisa ditunjukkan juga dengan nilai minus, dengan menambahkan nilai minus di depan koordinatnya. Jadi misalnya ini min 6, sekian, itu berarti artinya dia berada di lintang selatan. Begitu. Nah, setelah sudah jadi Excel-nya, selanjutnya kita save as, kita taruh di folder penyimpanan masing-masing. Misalnya kita namakan koordinat DD latihan. Terus diklik save. Nah, setelah sudah, selanjutnya kita balik lagi ke Actis Pro. Nah, di sini itu kan langkah pertama yang dari flowchart itu kan kita perlu mengkonversi dulu dari tabel Excel ke dalam tabel atribut Actis Pro. Nah, itu dengan bantuan tools Excel table. Nah, itu kita ke tab analisis, terus pilih tools. Nah, selanjutnya ini di samping kanan atau di tampilan Bapak Ibu sekalian itu akan muncul view processing. Nah, sebenarnya ini ada berbagai cara untuk mencari toolsnya. Nah, untuk
tools Excel to Table itu berada di toolbox. Cuma 25 orang. Dikit amat. Ada di toolbox, terus ada di conversion tools, terus di Excel, terus Excel to Table. Nah, tapi bila Bapak Ibu ingin lebih mudah, lebih cepat, kita bisa mencari tools tersebut di kolom pencarian. Misalnya kita ketik Excel to Table. Nah, setelah muncul geoprocessing tool Excel to Table ini, kita input nih Excel file yang udah kita buat tadi, misalnya koordinat decimal degrees untuk latihan. Nah, kita input file Excel, terus kita arahkan ke penyimpanan yang tadi. Nah, misalnya tadi di Excel belum ada, padahal udah kita simpan, itu bisa kita klik kanan, terus di refresh. Nah, dia akan muncul kan koordinat, misalnya saya namakan di sini koordinat DD latihan. Lalu klik OK. Kita tunggu processingnya dulu. Nah, setelah muncul output tabelnya, ini bisa kita namain nih, misalnya nanti nama tabel di Agis Pro-nya apa? Misalnya di sini saya namakan koordinat DD latihan saja. Nah, untuk kolom sheet-nya ini, saya tadi kan belum saya namakan, jadi masih sheet 1. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu, misalnya banyak sheet-nya, misalnya untuk koordinat DD, UTM, atau sheet yang apa aja, itu bisa dipilih mana koordinat yang akan kita convert ke tabel Agis Pro ini. Gitu. Setelah semuanya terisi, lalu kita klik run. Nah, setelah sudah di display sebelah kiri di konten ini, itu akan ada tabel. Nah, ini tabel hasil convert kita dari Excel. Nah, kita bisa membukanya dengan cara klik kanan terus open. Nah, di sini kita bisa lihat nih, tadi kan kita memasukkan misalnya objek Monas dengan koordinat X sekian, Y sekian, dan objek lapangan Banteng dengan X sekian dan Y sekian juga, dan seterusnya. Nah, berarti kan di sini kan udah jadi nih tabel di Agis Pro-nya. Nah, selanjutnya kita akan mendisplay. Nah, kalau dalam bentuk tabel ini kita belum bisa ngelihat di sini ada titik yang objek tadi itu tuh belum tampil di sini. Nah, jadi kita tampilkan dengan klik kanan tabelnya, terus klik display Excel data. Terus kita pilih tabel koordinat DD latihan. Nah, untuk outputnya ini misalnya kita namain misalnya di sini saya namakan koordinat DD latihan _XY. Nah, untuk parameter field X-nya ini kita isi dengan kolom X-nya itu yang mengandung koordinat X-nya. Nah, untuk field-nya Y ini kita isi dengan yang mengandung koordinat Y-nya. Nah, untuk koordinat sistemnya ini kita pilih GCS-WGS84 itu karena kan ini bentuknya lintang bujur untuk decimal degrees. Nah, decimal degrees itu kan sistem koordinat geografis. Nah, kalau sistem koordinat ini tuh kalau GCS itu di Agis Pro itu artinya Geographic Coordinate System. Nah, jadi kita pilih yang Geographic Coordinate System dengan datum 1984. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul titik-titik koordinat yang sudah kita ambil dari Google Maps tadi di sini. Nah, ini kan karena logonya terlalu nyaru misalnya, jadi kita bisa ganti simbol logo dengan klik simbol titik biru ini. Terus di sebelah kanan itu akan muncul simbol logo, terus bisa kita pilih simbol logo apa yang mau kita pakai, tapi di sini saya akan mencoba mengganti warnanya saja. Misalnya menjadi warna merah, dengan size-nya misalnya saya perbesar jadi 20. Setelah itu akan tergambarkan di sini titik-titik koordinat yang tadi sudah kita inventarisasi misalnya dari Google Maps. Sampai saat ini apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai step dari koordinat decimal degrees ke dalam Agis Pro?
Ya, teman-teman udah percaya nggak? Mungkin kalau cepet nggak? Tapi sebenarnya cukup mudah sih ya. Mas, ya. Mungkin yang harus dipastiin tadi udah ketika udah Excel, kualitas ininya udah masuk. Tapi memang kalau mau tanya Mas, kalau misalnya di Google-nya sendiri, kalau ketika dimasukin ke Excel tidak perlu diinput apa-apa ya, tinggal copy paste aja untuk alamatnya ya. Jadi nanti sudah otomatis terhubung dia. Bagaimana Pak pertanyaannya? Jadi kalau misalnya kita klik kiri di Google Map, ketika kita pilih suatu lokasi, ketika kita klik kanan kan di yang atas itu sudah ada alamat itunya. Nah ini tinggal langsung di klik kiri aja, nanti udah salin ke clipboard otomatis ya. Oh iya Pak, jadi misalnya dari Google Maps itu misalnya kita klik kanan, dia ada koordinatnya itu, kita klik aja dia otomatis ke copy ke clipboard Pak. Nanti tinggal kita paste aja. Berarti nanti ketika kita masukin ke Excel juga tinggal udah di Excel tinggal di copy paste aja lah, nanti di itu ya, dirubah untuk Oh iya delineasinya Pak. pakai koma. Itu ya teman-teman. Iya. Nggak terlalu sulit sih kalau untuk yang ini sih. Masih ada lagi nggak Mas? Silakan dilanjutkan. Oh iya. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke koordinat UTM dengan satuan meter. Nah, untuk satuan meter ini, kita misalnya buat Excel baru lagi untuk koordinat UTM dengan objek yang sama. Kita klik dulu bank workbook-nya. Selanjutnya misalnya ini kita copy dulu. Ini kita pergunakan untuk koordinat UTM. Nah, misalnya di sini kan koordinat UTM ini saya ngambil dari website situs yogantara.info. Ini situs yang bisa konversi koordinat secara online. Nah, ini dia bisa konversi koordinat dari koordinat geografis dari satuan decimal degrees bisa jadi satuan DMS, terus bisa jadi koordinat UTM juga dengan satuan meter. Nah, Situsnya itu ya Mas, Yogantara itu. Untuk situsnya. Iya Pak, situsnya yogantara.info. Biar bisa lebih mempermudah untuk koordinat UTM sendiri. Soalnya untuk koordinat UTM itu biasanya itu dia didapatkan dari hasil pengukuran ya, pengukuran dengan alat misalnya dengan GPS, terus dengan pengukuran misalnya alat batimetri juga bisa, terus pengukuran lapangan dengan teodolit juga bisa yang udah diikatkan ke patok. Nah, biasanya itu dalam bentuk UTM. Nah, karena ini kita belajar dari Google Maps, maka kita akan mencoba mengkonversi dari decimal degrees ke dalam UTM dengan dibantu dengan situs ini. Sebenarnya banyak situs yang bisa dipergunakan, namun saya menggunakan situs yang ini. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk objek Monas misalnya. Kita copy koordinat X-nya ini. Terus kita paste ke sini. Nah, di sini itu isinya itu dia kan latitude, longitude. Berarti dia di kolom yang pertamanya ini, dia diisi lintang, nilai lintangnya. Nah, untuk yang 106-nya ini, nilai bujurnya, kita taruh di sebelah kanannya. Selanjutnya jika udah kita klik Go. Nah, di klik Go ini nanti dia akan muncul hasil konversi koordinatnya. Nah, ini untuk koordinat geografis dengan satuan DMS. Dia artinya ini 6 derajat, 10 menit, 31 detik, lintang selatan. Nah, ini yang seperti saya bilang, jika kita menambahkan nilai minus di depan koordinatnya ini, dia akan menunjukkan lintang selatan. Nah, coba kalau kita tidak ada, dia akan berubah jadi ke lintang utara. Soalnya di Actis Pro itu dia ditunjukkannya dengan nilai derajat terus S. Nah, S itu artinya south, dia artinya berada di lintang selatan. Nah, selanjutnya ini hasil konversi koordinat UTM-nya itu yang nilainya 700.000 sekian ini itu istingnya itu artinya nilai X-nya itu. Nah, ini yang akan kita copy. Kita pindahin ke sini, kita pindahkan ke sini. Terus nilai Y-nya itu dia berada di 9 juta sekian. Kita pindahkan ke sini. Nah, begitu juga dengan objek yang seterusnya dari Lapangan Banteng sampai Bundaran HI. Juga kita copy juga.
Selanjutnya kita go. Nah, terus kita copy juga untuk nilai istingnya itu, nilai X-nya itu. Terus nilai Y-nya itu, nortingnya juga kita copy juga. Dilanjutkan dengan Masjid Istiqlal. Kita copy nilai bujurnya itu di sebelah kanan. Kita go. Nah, ini kita copy koordinat istingnya, X-nya. Kita pindahkan. Nah, terakhir untuk objek Bundaran HI. Kita klik go. Kita copy ke sini. Nah, sebagai informasi juga, kita kan berada di Jakarta ini untuk objeknya, percontohannya. Nah, itu Jakarta itu berada di zona 48S. Nah, jadi kalau di situs ini kalau kita convert itu, mereka juga nunjukin koordinat UTM dengan isting sekian, nilai X sekian, dengan nilai Y sekian, berada di zona 48S. Karena untuk koordinat isting dan norting itu sebenarnya itu umum. Soalnya di Indonesia itu kan ada dibagi beberapa zona UTM ya. Nah, jadi itu emang harus ditunjukkan juga dengan zona UTM 48S. Karena untuk perhitungan koordinat UTM sendiri itu dia bisa dibilang umum, bisa aja koordinat ini berada di zona UTM 49S atau 50S. Nah, jadi kita kalau UTM itu sebaiknya menunjukkan zona UTM-nya juga. Karena setiap zona itu punya meridian sentralnya masing-masing untuk perhitungan. Nah, selanjutnya itu setelah kita dapat nama objek terus koordinat UTM-nya, ini kita save as. Kita simpan. Misalnya saya namakan di sini koordinat UTM latihan. Nah, setelah itu kita balik ke ArcGIS Pro. Nah, setelah balik ke ArcGIS Pro, kita melakukan hal yang sama. Kita ke tab analisis. Nah, setelah di tab analisis, kita ke bagian tools. Terus kita misalnya mau nyari Excel to table. Kita ketik Excel to table. Nah, dia akan muncul Excel to table. Selanjutnya kita input file Excel yang tadi disimpan. Nah, di sini sudah ada nih. Tadi saya menyimpannya dengan nama koordinat UTM latihan. Misalnya belum muncul tapi udah di-save, itu Bapak Ibu sekalian bisa klik kanan di sini, terus bisa klik refresh. Nah, selanjutnya itu kita klik koordinat UTM latihan. Kita klik OK. Nah, selanjutnya setelah sudah muncul seperti ini, kita bisa namain. Misalnya di sini saya akan namakan koordinat UTM latihan untuk tabel atribut di ArcGIS Pro-nya. Nah, sheet-nya ini kita pilih sheet 1. Nah, ini kalau yang ini itu artinya row to use as field names, itu artinya dia baris berapa yang digunakan sebagai nama kolomnya. Nah, di sini kan tadi kita ngebuat misalnya nama objek XY itu kan berada di baris pertama. Nah, berarti kita itu di sini di ArcGIS Pro-nya kita isi row to use as field name-nya itu di kolom pertama, biar artinya itu terdeteksi itu sebagai nama kolomnya gitu. Nah, selanjutnya setelah itu kita klik run. Setelah kita klik run, di sebelah kiri, di display sebelah kiri itu akan tampil standalone tables. Nah, di sini kan tadi yang sudah dibuat koordinat DD latihan. Nah, yang di bawahnya itu koordinat UTM latihan. Nah, kalau kita mau lihat dulu, kita bisa open table tersebut. Kita open. Nah, di sini ada yang kita udah tambahkan, misalnya objek Monas dengan nilai X sekian, lapangan Banteng dengan nilai X sekian, terus Masjid Istiqlal dengan nilai X sekian, dan Bundaran HI dengan nilai X sekian.
setelah muncul seperti ini, baru kita bisa display XY datanya. Dengan klik kanan, terus display XY datanya. Nah, kita pilih input table-nya itu yang koordinat UTM latihan. Selanjutnya, output fitur class-nya misalnya saya namakan koordinat UTM latihan underscore XY. Nah, dengan X field-nya ini, parameter X-nya ini kita jadi ganti ke X, kolom X, terus parameternya kita jadi ganti ke Y. Nah, bedanya di sini, ini kan kalau UTM itu merupakan sistem koordinat yang terproyeksi ya, yang dia diproyeksi ke dalam bidang datar dengan bidang silinder yang bukan tegak, jadi dia diproyeksi yang ibaratnya dia mendekati keadaan sebenarnya. Nah, makanya itu dari itu UTM itu menggunakan satuan meter karena itu untuk dipergunakan sebagai misalnya menghitung luas, menghitung jarak antar dua titik, terus menghitung volume. Nah, dengan satuan meter tersebut dan dengan proyeksi tersebut, artinya koordinat UTM ini bisa diperlukan untuk keperluan peta detail skala besar. Nah, di sini kita pilih sistem koordinatnya, kita klik logo ini. Nah, selanjutnya karena itu dia sistem koordinat yang terproyeksi, makanya kita pilih projected coordinate system. Nah, di sini kan banyak ya projected coordinate systemnya. Nah, kita pilih yang UTM. Selanjutnya, setelah kita pilih yang UTM, kita drop down lagi, pilih yang WG 1984 karena menggunakan datum WG 84. Terus saya pilih yang shorten hemisphere karena dia berada di lintang selatan, di bagian selatan. Nah, selanjutnya untuk di Jakarta itu sendiri itu berada di zona 48S. Jadi pilih yang WGS 84 UTM zone 48S. Begitu. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah udah pilih sistem koordinat seperti ini, maka kita klik OK. Nah, dia akan muncul. Nah, misalnya di sini saya akan mengganti ukurannya, simbologinya, terus ke properties, terus mengganti ukuran menjadi 20. Kita apply. Nah, dia akan sama muncul seperti ini titik poinnya. Ini yang udah kita inventarisasi dari Google Maps. Begitu. Sampai saat ini dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang ingin disampaikan. Jadi kalau memang boleh di itu ya Mas Marques, memang untuk yang koordinat ini sebenarnya bisa pakai dua cara ya. Yang satu pakai koordinat XY dan satu lagi pakai cara yang UTM. Dan tadi cara yang pertama pakai cara yang koordinat X dan Y yang biasa melalui Google Map, lalu yang kedua dikonversi dari Google Map menjadi UTM gitu ya Mas ya, kurang lebih ya. Ya Pak, jadi kan untuk koordinat itu pada umumnya kita menggunakan dua ya Pak, koordinat geografis itu yang Google Maps itu lintang bujur itu. Nah, untuk yang UTM itu kita juga bisa gunain. Nah, namun pada umumnya UTM ini biasanya dia dari hasil pengukuran lapangan juga gitu. Nah, tapi kalau dari Google Maps juga bisa kita convert ke UTM melalui situs-situs convert online gitu Pak. Jadi emang bisa dua cara, dari lintang bujur itu sendiri, terus pakai koordinat UTM juga. Kalau menurut Mas kira-kira mendingan kita pakai yang UTM atau langsung pakai koordinat X dan Y itu Mas? Karena kayaknya sih sama aja ya, nggak ada perbedaannya ya. Mungkin ada pertimbangan nggak Mas kira-kira? Kalau setahu saya Pak ya, untuk biasanya kalau emang untuk mempermudah itu misalnya peta skala kecil ya Pak, misalnya kita ingin menginventarisasi suatu objek itu. Nah, misalnya kita ngambilnya dari Google Maps itu kalau menurut saya itu bisa menggunakan koordinat geografis lintang bujur.
Namun misalnya untuk skala besar, peta skala besar atau yang memang memerlukan presisi yang lebih bagus lagi atau akurasi lebih bagus lagi, itu biasanya menggunakan koordinat UTM. Karena dengan koordinat UTM ini, dengan satuan meter ini dia sudah terproyeksi. Nah, jadi dia bisa lebih bagus dalam misalnya menghitung jarak, terus menghitung luasan atau menghitung volume. Nah, dengan UTM sendiri kan dengan satuan meter kan ya Pak. Nah, jadi kan menurut saya nggak mungkin juga gitu kalau jarak ada yang minus dalam satuan meter. Seperti itu Pak, kalau dari pendapat saya sih. Berarti UTM memang lebih akurat dalam arti kata gitu ya Mas ya. Tapi kalau misalnya kita mengkonversi misalnya dari X dan Y ke yang situs-situs untuk yang konversi ini, seberapa mungkin sih Mas dia akan miss gitu, atau mungkin apakah memang rata-rata hampir sama aja, nggak ada missnya gitu? Kalau kita mengkonversi dari koordinat geografis ke bintang bujur itu ke dalam UTM itu, sebenarnya sih tetap ada koreksi adjustment. Nah, cuma emang kalau dilihat dari perbedaannya itu sih, kalau kita misalnya menggunakan, kan setiap situs beda ya Pak, mungkin perhitungannya kan. Untuk perhitungan konversi sendiri itu juga sebenarnya ada perhitungan rumusnya lagi. Nah, mungkin kalau di sini, kalau dilihat perbedaannya itu mungkin perbedaannya kecil Pak, hasil konversi dari decimal degrees ke dalam UTM. Jadi tetap bisa dipakai untuk misalnya untuk yang ya skala-skala kecil menengah gitu Pak. Karena dia kan distorsi koreksinya itu kan juga nggak terlalu besar gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau ada yang mau masalah, karena tadi kayaknya saya juga ada sedikit masalah Mas ketika dia kita masukin dari Excel dari Word ke Excel, formatnya kan kalau di tadi langsung 6 titik ya, kalau bisa langsung munculnya 106 juta sekian sekian sekian, ketika dikonversi dia berubah gitu. Mungkin tinggal di adjust di Excelnya aja ya, biar nggak ada masalah ya. Kalau ada masalah misalnya di Excel-nya itu, iya Pak, mungkin bisa di adjust di Excel-nya, misalnya dari koordinatnya, misalnya dari yang Bapak bilang tadi, misalnya dari berapa, terus di Excel-nya berubah, itu bisa di adjust di Excel-nya sih Pak. Soalnya kalau koordinatnya lokasinya di Jakarta itu, yang pasti sih untuk UTM itu, dia itu berada di sekitar koordinat 9.300.000-an. Nah, untuk X-nya itu tergantung lokasinya juga sih Pak. Nah, mungkin itu kalau emang ada masalah, mungkin kalau bisa sih Bapak share screen sih Pak. Misalnya masalahnya seperti apa. Share screen dibuka dulu. Oh ya Pak, baik. Kelihatan nggak Mas? Jadi kalau defaultnya Excel kan di saya gini nih, kelihatan kan bisa kita monas, kita copy paste langsung, dia hasilnya kan 10 juta sekian bla bla bla, kan harusnya kan 10 sekian ya. Jadi kalau misalnya pakai koma juga jadi hilang, bisa kita titikin dia juga kasih titik, dia akan tetap sama 100. Tapi kalau misalnya kita tambahin 0, dia baru 106 sekian. Nah ini kalau saya konversi pun hasilnya di situ harus diubah lagi di apa tadi. Tapi memang nggak masalah sih kayaknya ya, tinggal disesuaikan aja dari X-nya. Mungkin gitu Oh Mas. iya Pak. Bisa di adjust di Excel-nya Pak, mungkin format cell-nya itu format number-nya sih Pak. Terus di convert. Tapi soalnya kalau emang nggak ada komanya, misalnya kayak tadi bentuknya itu, ketika kita convert di situs tersebut itu juga akan ngaco Pak nanti hasil koordinat UTM. Jadi emang kita harus adjust dulu mungkin di Excel untuk format numbernya seperti apa, terus misalnya titik komanya seperti apa, seperti itu sih Pak. Kalau teman-teman ada yang mungkin masalah yang sama, gitu mungkin solusinya ya. Takutnya ada yang tadi bilang logo pas dimasukin beda, karena saya iseng masukin yang tadi dengan yang diedit di mana di situs memang lebih akurat. Kalau diedit misalnya 106 derajat dan 106 titik sekian 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 lebih akurat sih dibanding kita copy paste dari sini. Nah, Gitu aja. iya, iya Pak. Kan kalau ada yang tanya lagi teman-teman, atau mungkin masih ada tambahan lagi nggak Mas? Kenapa Pak? Masih ada materi lagi yang mau disampaikan mungkin?
Untuk materi sih untuk hari ini cukup itu sih Pak, dari koordinat di lintang bujur sama UTM aja sih Pak, di-convert ke dalam Aktis Pro. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih Mas, kita coba boleh ulang lagi dari awal mungkin buat teman-teman ada yang ketinggalan kali ya, biar nanti bisa ikutin di mana tadi poin ketinggalannya, atau kalau ada yang mau masukan atau saran mungkin, atau mau mulai dari mana, atau ada yang belum paham, boleh silakan. Teman-teman. Oke Mas, boleh coba diulang lagi dari awal mungkin dari sistemnya biar teman-teman ada yang ketinggalan bisa ikutin. Ya Pak, baik Pak. Ini kita akan coba dari ulang ya Pak. Misalnya kita dari inventory. Sebenarnya kalau dari Aktis Pro sebenarnya juga bisa ngepick koordinat ya. Misalnya saya di sini akan coba contohin dari Aktis punya langsung bagaimana cara kita ngepick koordinatnya. Misalnya di sini objeknya kita samakan saja misalnya Monas. Nah, sebelumnya ini kita atur dulu di bagian bawah sini itu kita atur Layarnya Mas, di layarnya belum di share. Oh iya, belum. Lupa. Ya Pak, baik Pak. Nah, dari sini kita coba ulang. Nah, ini saya akan coba ngepick koordinatnya itu dari citra SD-nya langsung, dari Aktis Pro-nya langsung. Nah, sebelum itu kita atur terlebih dahulu untuk koordinat yang di bawah ini. Nah, misalnya kita dari decimal degrees, kita pilih decimal degrees. Selanjutnya itu kita misalnya objeknya sama, misalnya Monas. Nah, kita klik kanan, terus ada pilihan copy koordinat. Nah, ada pilihan ini bisa kita klik langsung copy koordinat. Nah, terus kita ke Excel-nya lagi, kita copy lagi. Nah, misalnya ini kita kosongkan dulu. Nah, selanjutnya lapangan banteng. Nah, lapangan banteng itu berada di sebelah sini. Nah, misalnya kita sama juga, kita klik juga, terus klik kanan, terus pilih copy koordinat. Kita paste lagi. Nah, selanjutnya Masjid Istiqlal. Sama kita copy koordinat juga. Terus Bundaran HI. Kita klik kanan, terus kita copy koordinat juga. Nah, setelah dapat seperti ini juga, selanjutnya itu seperti tadi, karena ini masih dalam teksnya ini masih dalam satu kolom, kita pisahkan menjadi dua kolom dengan cara kita drag koordinatnya ini, terus pilih di Excel-nya itu pilih data, terus pilih text to column untuk mempermudah memisahkan dari satu kolom itu menjadi dua kolom. Nah, ini kita pilih delimited yang artinya itu pemisah. Terus kita klik next. Terus ini pemisahnya ini kan bentuknya spasi antara dia di sini, antara koordinat yang ini bujurnya dengan lintangnya kan dia bentuknya spasi. Maka kita delimiternya kita pilih spasi. Selanjutnya next dan klik finish. Nah, dia udah menjadi dua kolom. Nah, selanjutnya itu kita pisahkan yang ini, kita pindahkan ke kolom X-nya. Begitu juga yang Y-nya. Nah, namun di sini kan masih ada satuannya ya, dari listing ya. Nah, ini kita bisa hapus untuk satuannya ini. Nah, karena itu dia dalam bentuk sekian dengan derajat terus dengan satuan south selat. Nah, ini artinya itu dia S-nya ini artinya menunjukkan dia berada di lintang selatan.
Nah, sedangkan kalau kita emang ingin mengkonversinya ke dalam Akispro itu, satuan belakangnya ini kita hapus, depannya itu kita tambahin minus. Seperti yang tadi. Terus kita minus. Nah, setelah udah sama, kita klik save aja. Buka ArcGIS Pro. Selanjutnya kita ke tab analisis, terus ke tab tools, terus misalnya kita pilih ke bagian, misalnya kalau lebih cepat itu ke Excel to table. Nah, cuma itu kalau untuk Excel to table itu ada di mana sih? Itu ada di toolbox, terus dia ada di tools conversion tools, terus di subnya itu pilih Excel, terus pilih Excel to table. Nah, selanjutnya ini kita input file Excel yang tadi. Nah, ini kita refresh terlebih dahulu. Terus tadi itu koordinat DD latihan. Kita klik OK. Nah, misalnya ini kan tadi kita udah buat koordinat DD latihan. Nah, ini misalnya kita namakan koordinat DD latihan yang kedua dengan sheet yang sama. Setelah parameternya sudah terisi, kita klik run. Nah, untuk membuka tabelnya kita coba kita lihat. Nah, di sini ada objeknya Monas, Lapangan Banteng, Masjid Istiqlal, dan Bundaran HI. Nah, tadi kan kita ngepick poinnya itu kan dari ArcGIS Pro-nya langsung ya. Nah, kita lihat nih apakah memang nanti bisa gitu kita convert ke koordinat DD. Nah, selanjutnya kita display dengan cara klik kanan tabelnya, terus pilih display XY data. Selanjutnya ini input tabelnya kita pilih yang koordinat DD latihan 2 yang untuk keduanya. Nah, terusnya di sini kita namain misalnya koordinat DD latihan XY 2 misalnya gitu. Nah, untuk field X-nya itu kita isi dengan parameter koordinat X, terus dengan koordinat Y-nya. Nah, untuk sistem koordinatnya itu kita isi dengan, karena ini koordinat decimal degrees, koordinat sistem koordinat geografis, maka kita isi dengan GCS WGS 1984. Sudah terdefault gitu. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, dia akan muncul juga sama seperti tadi. Nah, ini untuk simbologi misalnya bisa kita ganti dengan cara klik simbologi di sini, terus misalnya kita ganti jadi yang bulat misalnya. Terus kita atur poinnya. Nah, ini hasil pick point kita dari ArcGIS Pro-nya langsung, dari Citrace-nya langsung. Seperti itu. Kira-kira ada masukan atau pertanyaan untuk Bapak dan Ibu sekalian? Itu kurang lebih teman-teman ya, mungkin saya juga udah sampai ngulang lagi ya, alhamdulillah sih nggak ada masalah sih mas. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada silakan boleh sebelum kita tutup untuk podcast hari ini, silakan teman-teman. Oke, kalau nggak ada mas Matias ada yang mau ditambahin lagi, silakan. Atau teman-teman dari Pusdatin ada yang mau ditambahkan atau pertanyaan, silakan. Tadi ya. Udah sih Pak, kalau dari saya materinya seperti itu. Paling ini Pak, kalau untuk mungkin ya kalau untuk versi ArcGIS Pro yang terbaru itu sebenarnya dia juga bisa misalnya dari
kita copy koordinat langsung, kita convert langsung di sini. Jadi klik kanan. Misalnya objek Monas, kita klik kanan, terus kita convert koordinat. Nah, ini kita bisa pilih ke DD, decimal degrees itu yang koordinat geografisnya. Terus ke DMS-nya itu dia dengan satuan derajat, menit, detik, terus bisa ke UTM. Misalnya ini saya contohin misalnya dari Monas, terus saya convert ke UTM. Nah, misalnya kita coba paste di sini. Nah, dia langsung akan tampil koordinatnya 48M. Dan ini 48M itu dia artinya menunjukkan posisi zonanya itu ada di zona 48S. Terus dengan koordinat X sekian dan koordinat Y sekian. Nah, ini kalau di Actis Pro mungkin di versi 28 itu seperti ini. Dia jadi bisa lebih mempermudah convertnya. Nah, jadi kan ini bisa kita tinggal misalnya kita langsung paste di sini kan bisa seperti ini gitu. Begitu juga misalnya seterusnya, misalnya dicoba untuk tadi koordinat misalnya lapangan Banteng. Kita langsung convert dari sini, klik kanan, terus convert koordinat ke UTM. Atau mungkin bisa langsung kita atur di yang keterangan di bawah sininya. Ini ada koordinat UTM-nya. Nah, kita ganti ke UTM. Nah, dia akan ganti ke UTM, coba kita klik copy koordinat. Terus klik, nah kita paste, dia langsung ada juga. Terus misalnya selanjutnya lagi, misalnya Masjid Istiqlal juga, kita klik copy koordinat juga. Tapi sebelumnya ini unit koordinatnya ini kita ganti ke UTM terlebih dahulu. Nah, terus kita paste. Nah, terus selanjutnya itu di Bundaran HI misalnya. Langsung kita klik copy koordinat. Nah, terus ini kita pindahkan ke sini. Nah, kita akan coba ya. Misalnya ini kita paste di sini, terus misalnya kita namain zona. Nah, lalu file Excel-nya itu bisa kita save. Setelah itu selanjutnya kita klik ke analisis lagi, terus pilih tools, terus selanjutnya ke Excel to table. Nah, terus input Excel filenya. Nah, sebelumnya itu kita refresh terlebih dahulu. Misalnya koordinat UTM latihan. Terus kita klik OK. Kita namakan misalnya koordinat UTM latihan 2 dengan sheet-nya itu sheet yang pertama. Setelah itu kita run. Nah, dia akan muncul di sebelah sini. Ini kita akan display titiknya tersebut yang tadi dari UTM kita pick dari sheet registry-nya langsung. Kita display dengan cara klik kanan, terus display Excel data. Kita pilih input table itu koordinat UTM latihan yang saya namakan latihan 2. Nah, ini kita pilih C2. Nah, untuk parameter X-nya itu disesuaikan misalnya X field berarti kolom X, terus untuk Y field itu kolom Y-nya. Nah, jangan lupa untuk koordinat UTM ini, sistem koordinatnya kita ganti terlebih dahulu. Nah, itu ada di projected coordinate system. Terus pilih ke yang UTM. Selanjutnya pilih yang ke WG 1984. Nah, ini ada pilihan Northern dan Southern. Nah, kalau Northern itu utara, Southern itu selatan. Kita pilih yang selatan, terus kita pilih zona 48S. Klik OK. Selanjutnya setelah sudah diisi parameternya, selanjutnya kita klik OK. Nah, dia akan muncul titiknya, kita coba ganti simbologi dengan cara klik simbologinya. Terus misalnya di sini ingin yang lingkaran, misalnya isinya kita ganti warnanya, di properties kita ganti misalnya warnanya biru, terus ukurannya juga bisa kita ganti. Nah, seperti ini. Nah, dia akan sama untuk tampilan koordinatnya.
Seperti itu sih Pak untuk koordinat dari Decimal Degrees dan UTM dari Velexel ke dalam Artis Pro. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian? Teman, Bapak Ibu, teman-teman. Mas Bagas mau ada tambahan lagi mungkin? Terus Mungkin kalau dari materinya sih udah cukup sih Pak. oke. Mungkin terima kasih Mas untuk hari ini cukup bermanfaat. Saya juga baru tahu tadi fitur yang terakhir ternyata memang bisa untuk itu ya, untuk bisa langsung convert di situnya. Jadi ternyata memang lebih yang Artis Pro ini lebih bagus dibandingin yang kalau saya dulu pakai Artnet. Jadi mungkin bisa pembelajaran juga buat saya. Dan mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan teman-teman? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan nanti untuk rekaman mungkin nanti bisa dipublish ya Mas ya, kalau misalnya ada mau teman-teman yang masih mau belajar atau ada yang sempat ketinggalan nggak bisa ikut hari ini, nanti kita bisa publikasi di website kita atau di Instagram kita mungkin. Baik, kalau begitu sekian untuk pertemuan keempat ya hari ini ya. Untuk pelatihan dasar penggunaan Office Pro, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata saya mewakili rekan-rekan di Puskesmas mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih pada narasumber dan teman-teman. Itu saya cukup pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.